Satu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, rekan-rekan guru dari TK Nurul Sunnah Ambas, bagaimana kabarnya pada kesempatan malam hari ini, rekan-rekan guru semuanya? Alhamdulillah ya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Ya alhamdulillahnya alhamdulillah apa? Alhamdulillah. Khair ya Ustadz. Soalnya kalau guru itu rata-rata penyakitnya sama kayak murid. Jadi kalau besoknya hari Senin itu auranya udah beda ya daripada besoknya hari Sabtu atau apa hari Ahad kan gitu. Nah, jadi beda. Jadi sebagai seorang guru juga kita harus senantiasa menjaga semangat kita ya, ritme kita agar kita senantiasa dapat memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita tentunya. Baik, Bapak Ibu guru TK yang hebat, saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya, berbagi sharing. Ini apa namanya? Saya coba buat sebuah paparan slideshow. Gambarnya sudah kelihatan ya. Oke, baik. Saya mau diskusi Bapak Ibu semuanya ya. Apa sih perbedaan antara PAUD dengan TK? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa memberikan sebuah gambaran. Ini sebagai pemantik diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu guru, monggo dikomentari. Silakan. Izin Ustadz, Ya, bagaimana? Silakan. setahu saya PAUD itu eh, TK itu termasuk di dalam PAUD seperti itu. Oke. Iya, Kemudian jadi lain. ya TK itu termasuk dalam PAUD. Jadi ada eh, namanya taman bermain ya, kalau nggak salah. Kemudian ada PAUD, ada TK itu termasuk dalam PAUD Baik. seperti Di itu. sini 7 orang semuanya guru PAUD semua ya, guru TK semua ya. Ada yang bukan guru, nggak apa-apa kita sharing, kita sharing, kita sharing. Izin Ustadz, Nah, gimana? 7 orang ini Hmm, beberapa memang guru PAUD, oke. selebihnya adalah pengurus. Pengurus, ya udah, yuk Guru kita PAUD. sama-sama satukan persepsi ya. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, kita lihat nih. PAUD itu kan singkatan dari pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini adalah satuan pendidikan yang tidak boleh kita remehkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin lama di pendidikan itu seringkali antar guru itu antar unit itu saling senggol. Alah, guru PAUD ya biasa megang anak-anak kecil gitu. Guru PAUD nggak mau kalah, dia nyenggol juga tuh guru-guru SD. Alah, guru SD gitu kan, apa yang dipelajarin juga nggak jelas dan sebagainya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kita harus sama-sama itu untuk menyatukan visi misi dan tujuan pendidikan kita ya. Kita lihat nih, saking pemerintah itu concern dengan bidang ini, sampai di tempat saya kuliah itu di UNJ itu jurusan PAUD ada S3-nya loh. Jadi S1 PAUD, S2 PAUD, S3 PAUD gitu kan. Artinya kan memang PAUD ini jurusan yang benar-benar ada konsentrasi khusus pemerintah untuk membentuk karakter dan pribadi anak-anak usia dini sehingga nanti ke depannya mereka menjadi anak-anak yang lebih siap untuk apa? Bermoral, bermain, berinteraksi di masyarakat dengan nilai-nilai norma atau mungkin kita yang sebagai orang Islam itu nilai-nilai Islami begitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi PAUD itu menaungi TK. Jadi TK atau Taman Kanak-kanak ya, itu adalah satuan pendidikan anak usia dini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu TK ya. Kalau di bawah Kemenak itu namanya RA ya. Nah, itu bedanya gitu. Jadi jangan terjebak dengan sebuah istilah sehingga kita bingung Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi PAUD itu menaungi TK. Nah, itu kan.
TK itu bagian dari PAUD gitu. Nah, kalau di luar negeri Bapak Ibu, ya ini di luar negeri. PAUD itu mencakup pendidikan anak usia 0 sampai 6 tahun. Ya. Kalau kita juga masih sebenarnya. Tapi di sana Bu, Bapak Ibu, itu kalau di luar anak kelas 1, 2, 3 SD bahkan masih disebut dengan anak-anak usia dini kan begitu. Nah, tapi kalau kita lebih familiarnya dengan apa? Dengan 4 sampai 6 tahun kan gitu. Nah, 0 sampai 6 ini di usia 2 sampai 3 itu bahkan ada sekolah khusus tuh, sekolah yang bermain-main. Tapi tetap domainnya atau payungnya adalah PAUD ya, anak usia dini. Nah, kita lihat PAUD itu adalah sebuah atap ya, usia dini baik dia formal maupun non formal gitu. Sedangkan TK itu satuan pendidikan formal di bawah Kemendikbud gitu ya, itu. Sedangkan PAUD itu bisa mencakup semua jenis pendidikan anak usia dini, di bawah Kemendikbud, Kemenak ya, atau mungkin yayasan-yayasan yang kalau kita sering lihat itu di pinggir jalan, banyak sekolah-sekolah daycare dan sebagainya yang tidak hanya menitipkan anak, namun juga mengajarkan doa-doa, mengajarkan adab, akhlak. Nah, itu bisa kita katakan sebagai lembaga PAUD gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang kita coba sama artikan terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Gimana? Jelas ya? Iya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, Bapak Ibu, nih ini kesimpulannya. Ya. Jadi PAUD itu adalah apa? Upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir tuh ya. Makanya terlepas dari perdebatan, terlepas dari boleh atau tidak boleh, sunnah atau bid'ah, makanya kan ada yang dari lahir itu sudah diajarkan, diazankan kan begitu, ya kan? Ada yang dari lahir langsung ditahnik dan sebagainya. Ya karena kita ingin membina. Karena yang kita bina itu adalah seorang anak manusia. Ya mohon maaf, bukan binatang, bukan kita melakukan sebuah cangkok, tunas, enggak. Jadi sejak lahir itu kan sampai dalam Islam itu benar-benar diperhatikan loh. Ada namanya akikah ya kan? Diberikan nama, sampai ditanya ini siapa orang tuanya dan sebagainya tuh ya. Sampai dengan usia 6 tahun. Nih Bapak Ibu semuanya. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Jadi rangsangan-rangsangan pendidikan sampai usia 6 tahun ya ini nih. Itu bukan kita semata-mata diajarin, enggak. Jadi ketika orang tuanya makan dengan tangan kiri, itu dilihat oleh anak. Orang tuanya berkata-kata yang mungkin tidak sopan, tidak seronok, itu dilihat oleh anak, direkam oleh anak. Kan begitu. Orang tuanya terbiasa melakukan tindak tanduk, ucapan, dan sebagainya yang mungkin tidak pantas, itu juga dilihat oleh anak. Jadi pendidikan-pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan yang nanti akan berbekas, terekam dalam jangka panjang. Bahkan ada anak-anak usianya baru 2 tahun, 3 tahun sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal surat-surat pendek. Itu tidak terlepas dari pola stimulus yang diberikan oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang mendidik dan memberikan andil gitu. Makanya jangan tanya kalau ada anak-anak tiba-tiba latah ngomongnya kasar, tiba-tiba dia latah suka berteriak-teriak, suka sebagainya, kan pasti ada sesuatu yang memberikan stimulus pada anak ini, memberikan rangsangan pada anak ini sehingga ia melakukan hal-hal tersebut begitu. Nah, pertumbuhannya ya jasmani, rohani. Untuk apa gitu pertanyaannya? Agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, yang kita harus garis bawahi Bapak Ibu semuanya, di sini ada kata-kata jasmani dan rohani kan begitu. Jadi kenapa ada anak yang dia terbiasa menerima dengan tangan kiri. Ya. Ada anak yang dia terbiasa kalau dia ingin pulang dia mengatakan dadah nenek.
dadah Uwa, gitu kan, dadah apa Aki, sebagainya gitu. Ya karena memang jasmaninya ini distimulus terus dan dibiasakan terus. Sama kayak rohani. Ada yang anak ketika dia bersin, anak saya alhamdulillah 2,5 tahun itu kalau begitu bersin ya, haji gitu. Alhamdulillah dia ngomong, alhamdulillah gitu. Ya karena terbiasa itu. Sama kayak dia bagaimana ketika masuk kamar mandi terbiasa dengan kaki kiri dan sebagainya. Karena itu perkembangan dan pertumbuhannya di PAUD sejak usia dini ini dibiasakan Bapak Ibu semuanya. Tuh ya. Jadi apa? Jadi upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh ya dan sebagainya itu dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak atau dikatakan sebuah kompetensi ini intinya. Jadi tidak boleh kita mengatakan alah udahlah masih kecil, masih usia nakal-nakal ya. Kalau ada anak nakal itu dibimbing kan gitu. Ada anak terbiasa makan dengan tangan kiri, masa gurunya nggak peka? Diajarin, ini tangan kanan gitu. Ini tangan kiri, ya diajarin. Tangan kanan baik bisa untuk makan. Anak-anak PAUD tuh seneng mencontoh, sehingga kompetensi dan keterampilannya itu tumbuh Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi ada teknik, ada caranya bagaimana kita memberikan sebuah pengalaman-pengalaman belajar bagi anak-anak usia dini. Tuh. Nah, kita lihat ya, sekarang kalau kita ngomongin anaknya, ini ada di pasal 114 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Sekarang saya mau tanya ke gurunya nih Bapak Ibu semuanya ya, ini mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan, apa namanya lah, mengorak-ngorak sebagainya enggak gitu ya. Tapi di sini ada namanya kualifikasi akademiknya. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, kompetensi guru. Ini yang saya screenshot ini khusus untuk kualifikasi akademik guru PAUD. Nah, ya anak usia dini ini umum. TK di bawah Diknas, RA di bawah depan. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu semua. Ini kualifikasi yang sifatnya mutlak dan mohon maaf tidak boleh ditawar-tawar. Ya, apalagi Bapak Ibu mau mendirikan lembaga TK RA-nya itu resmi di bawah izin Diknas atau Depa kan begitu. Pertama, kualifikasi akademik ini penting ya, diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi tuh. Jadi kalau ditanya ini guru-gurunya SPD-nya dari mana? Itu nggak usah tersinggung, nggak apa-apa. Jawab, oh iya Pak, terima kasih. Saya masih berproses untuk menjadi seorang sarjana pendidikan, kan begitu. Karena nanti kita akan bertemu, bercengkrama dengan rekan-rekan sejawat yang memang apa namanya backgroundnya adalah akademisi dan praktisi di bidang PAUD ya. Nah, bagi rekan-rekan yang memang belum S1 atau sedang S1 nggak apa-apa. Kita sama-sama kejar, belajar ya. Agar apa? Agar pertanggungjawaban moral kita bisa dipertanggungjawabkan dalam ranah akademik kan begitu ya. Nah, di mana kuliahnya ya di mana aja boleh. Mau online, mau offline, mau datang langsung kan gitu. Yang penting program studinya itu terakreditasi. Yang ngambil S1 psikologi itu ada yang online tuh ya di apa namanya IOU-nya punya Bilal Philips tuh online ada diakui. Atau mau ngambil PAUD di UT atau di mana juga insya Allah ada. Ya pelan-pelan nggak apa-apa. Karena kita harus yakin Bapak Ibu sekolah yang nanti kita akan bina, sebutlah ya TK Narussuna Anambas ini itu akan menjadi sekolah unggulan gitu loh di Provinsi Kepulauan Riau. Itu kan ambisi kita. Loh, kalau menjadi sekolah unggulan, ayo pelan-pelan kita unggulkan dulu guru-gurunya, kan begitu. Nah ini ya, ya pelan-pelan bisa insya Allah kita kejar. Nah, sekarang sedikit ya saya singgung ya terkait dengan kompetensi pedagogik guru-guru PAUD. Nah ini, kalau saya Pak dulu itu pernah jadi calon rekruter guru-guru PAUD ya di sebuah lembaga pendidikan yang sifatnya umum ya. Ini mohon maaf nih ya.
Saya katakan umum ya, yang namanya umum ya ada musik, ada lagu, ada nari-nari, ada joget-joget gitu kan, yang namanya umum gitu. Tapi silakan Bapak Ibu, monggo silakan diislamisasikan, dibuang yang buruknya, diadopsi yang baiknya, selama tidak melanggar syariat. Ya, selama tidak bertabrakan, tidak clash dengan nilai-nilai sunnah kan begitu. Nah, jadi dulu Pak, itu kalau saya ngelihat guru PAUD ya, calon guru PAUD gitu, itu begitu datang dia sudah nggak bisa senyum, berpenampilannya tidak menarik, ya. Terus juga dia tidak bisa, mohon maaf, menyanyi gitu ya, atau melakukan sebuah gerakan-gerakan yang membuat anak-anak itu senang, itu saya langsung bilang, udahlah Anda tidak layak menjadi guru PAUD gitu loh. Tidak boleh baper, karena kita akan membimbing, membina anak-anak yang memang mentalnya itu ya masih bermain-main gitu kan, masih bersenang-senang, masih happy-happy gitu. Nah, bagaimana gurunya? Harus juga menyiapkan dong. Jadi guru PAUD itu ya dia harus bisa memiliki persona yang menyenangkan, senyum, salam, ceria, bisa kita tebal muka, bisa hai gitu kan. Hai, halo anak-anak, assalamualaikum gitu. Yang jelas kita bisa membawa diri kita menjadi seorang guru PAUD yang disenangi dan yang bisa mentransfer sebuah adab dan etika kepada anak-anak kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lihat kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, Bapak Ibu. Kompetensi yang membuat seorang guru itu menjadi profesi yang paling berbeda dan paling bergengsi dibandingkan dengan profesi-profesi yang lainnya, kan begitu. Ya contohnya apa? Bagaimana seorang guru itu mampu menjadi role model sehingga apa yang dikatakan, diucapkan, didemonstrasikan kalau mungkin untuk PAUD itu bisa menjadi sebuah, contoh bagi anak-anaknya, ya kan. Kita lihat nih, guru PAUD itu harus menguasai karakteristik peserta didik, fisik, moral, sosial, ya. Ini dulu 3 kita bahas. Jadi harus tahu nih fisiknya, oh anak ini untuk ukuran PAUD ini fisiknya masih terlalu, kan misalnya gitu. Bagaimana moral sebagainya ya. Kalau breakdown-nya adalah memahami karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang sosial budaya. Makanya guru-guru PAUD di Jakarta mungkin dalam sosial budaya berbeda dengan guru-guru PAUD di Kepulauan Riau kan begitu. Karena mungkin ada budaya-budaya yang berbeda sehingga terjadi namanya sebuah culture shock. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengajar PAUD itu harus tahu dong latar belakang sosial budaya peserta didiknya. Mungkin ada yang dia lama di Medan, ya kan? Mungkin ada yang dia lama di mana, di Padang. Sehingga mungkin akan terjadi banyak perbedaan kultur sosial budaya. Oleh karena itu tetap salah satu kode etik guru adalah, ya dosen juga termasuk ya, itu ketika mengajar tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Kecuali pada saat kegiatan pembelajaran bahasa daerah, ya, atau pada saat kegiatan-kegiatan yang sifatnya non formal itu masih boleh. Tapi dalam kelas berinteraksi dengan seluruh peserta didik anak-anak PAUD itu mohon maaf gunakan bahasa kita yang sudah pernah disampaikan pada kegiatan Sumpah Pemuda, yaitu bahasa Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang nomor 2 ini adalah yang kita akan bahas pada pertemuan malam hari ini. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi kalau pembelajaran enggak mendidik, ya jangan diterapkan. Contoh, kalau kita bicara PAUD dalam perspektif sunnah, ya perspektif mungkin sebagian orang masih anti dengan istilah salafi, mohon maaf ya. Kita katakan sunnah lah gitu, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW gitu ya. Itu musik itu nggak mendidik. Meskipun dalam kode etik guru PAUD itu ada. Guru harus bisa menari, menyanyi gitu kan, menyenangkan sebagainya. Oke, kita boleh
mengiyakan lah dalam tanda kutip gitu. Tapi karena kita sedang mengembangkan sebuah PAUD yang memiliki kultur dan nilai-nilai Ahlus Sunnah, yang mana nanti outputnya adalah adab akhlak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka teori pembelajaran yang mendidik ini harus lebih spesifik. Oh, berarti musik-musik nggak usah dipakai. Karena dalam perspektif rekan-rekan Ahlus Sunnah itu nggak mendidik gitu, ya kan? Tuh Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga kita harus mampu Pak menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik bermain sambil belajar. Nah, ini yang saya ingin coba titik beratkan ya. Teknik bermain sambil belajar. Nah, anak-anak itu kalau ngedengar kata-kata belajar itu kadang-kadang anti. Ya. Mau anak SD, ya, TK, SMP itu kan kadang-kadang dia anti dengar kata-kata belajar. Ya sudah nggak apa-apa. Kita katakan hari ini kita bermain-main. Oh senang tuh anak-anak kan ya bermain-main. Tapi bagaimana caranya bermain-main ini mengandung konten-konten pembelajaran yang positif. Contoh, ketika pagi bertemu ibu guru, apa yang harus kau ucapkan? Nah, kan senang. Salam. Ya benar. Jangan disalahin. Anak menjawab salam itu benar. Karena salam itu kan umum. Karena kita orang Islam, gurunya konfirmasi. Yeay, benar. Tapi salam gimana ya sayang? Kita orang Islam. Kita punya salam sendiri. Ada yang tahu? Nah, kan pada bingung. Ya, ikuti ibu guru. Assalamualaikum. Nah, itu guru-guru PAUD itu. Senang mereka kayak gitu. Lah, makanya kenapa PAUD itu ada kuliahnya sendiri? Harus dari yang tadi katanya apa? Psikologi, guru PAUD. Karena mereka itu dibekali, dididik, dan dilatih untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak yang nantinya akan seperti itu. Bapak Ibu nggak boleh ngajar-ngajar PAUD pakai gaya-gaya, mohon maaf, halako tahfidz. Nggak boleh ngajar PAUD pakai gaya-gaya STM. Gurunya udah kayak gini aja tuh. Wah, itu nggak boleh. Karena pendekatannya berbeda. Makanya disebutkan teknik bermain sambil belajar. Ya kan kayak tadi. Ketika bertemu guru gimana? Cium tangan, masuk kelas pakai kaki apa? Sepatunya dicopot, nyopotnya gimana? Naroknya di mana? Kan begitu. Jadi sebelum kita bicara tentang kolase, montase, gunting-gunting, warnain gambar, sebagainya, adab-adab itu harus distimulus dan diajarkan terus. Sehingga anak-anak ini tahu adabnya. Nggak boleh gitu. Kemarin kan Bu Guru bilang apa? Nah, sehingga tertanam. Ini yang disebut dengan bermain sambil belajar, Bapak Ibu semuanya. Jadi meskipun bermain itu ada konten pembelajaran yang bersifat holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Maksudnya bagaimana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus Bapak Ibu bisa nilai dengan menyeluruh. Anak ini sudah berpakaian syar'i, bagus. Sudah datang ke sekolah mungkin ya tepat waktu misalnya, bagus. Sudah mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru, bagus. Tapi ternyata masih punya celah. Dia itu setiap ngambil barang, setiap makan selalu menggunakan tangan kiri. Nah, ini celah. Berarti nggak holistik, masih ada celah. Yang dimaksud dengan holistik adalah semuanya harus kita ajarkan, stimulasikan dengan adab, nilai moral, etika, dan norma, Bapak Ibu semuanya. Tuh ya. Otentik. Nah, dan bermakna. Nah, ini. Jadi kenapa kita harus ngajarin anak-anak itu terbiasa masuk kamar mandi kaki kiri, bertemu guru cium tangan saling mengucapkan salam, makan dengan tangan kanan tuh kenapa? Ya karena ketika nanti anak-anak ini sudah mulai tumbuh dewasa, ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging Bapak Ibu semuanya. Sehingga anak-anak kita itu tahu
nggak usah diajarin lagi. Di PAUD-nya udah diajarin. Nanti orang nanya-nanya, wah keren ya. TK mana sih? Ya dijawab TK Nasrus Sunnah Anambas. Ya udah seneng kan gitu. Tuh Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, sebentar. Sorry kok. Nah, oke. Oke, ini ada banyak. Nanti Bapak Ibu dibaca sendiri aja ya. Takutnya kalau kelamaan itu nanti kita nggak bisa tanya jawab begitu ya. Kita lihat nih ya di Sisdiknas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kita lihat pendidikan anak usia dini ya itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Jadi kalau ditanya Dikdasmen ya ada bahasa kerennya. Pendidikan dasar dan menengah itu kan dasar itu ada SD ya kan. Men-nya itu ya SMP SMA Bapak Ibu. Tapi sekarang ini saya nggak tahu ya kalau di Kepri ya. Kalau di Bekasi ya mungkin di Jakarta nanti akan menyusul gitu ya. Itu TK RA itu wajib. Jadi sekarang masuk SD itu kalau nggak punya ijazah-ijazah TK RA itu repot. Bahkan mereka yang mohon maaf hanya ikut bimbel-bimbel apa bimba-bimba gitu ya. Rumah belajar apa misalnya itu dia ngeluarin ijazah itu nggak diakui kan gitu. Nah ini artinya memang PAUD ini sudah memiliki sebuah concern khusus dari pemerintah sehingga penanaman pendidikan sebelum anak-anak masuk ke pendidikan dasar ini harus lebih kita maksimalkan Bapak Ibu semuanya. Nah ya, jadi PAUD itu yang tadi saya katakan di awal diselenggarakan 3 jalur. Formal, ya formal itu ya kayak tadi TK, taman kanak-kanak, RA apa Ratul Afal kan gitu ya. Non formal, non formal ya bapak-bapak yang apa namanya ikut-ikut kayak bimba dan sebagainya dan juga informal. Nah, untuk yang Bapak Ibu mengambil PAUD pendidikan formal itu TK-RA atau penyetaraan, tapi jarang di penyetaraan. Yang paling banyak ya kalau nggak TK, RA kan gitu. Kemudian non formal itu ya kayak tadi tuh ya, penitipan anak, kelompok bermain gitu dan sebagainya. Adapun untuk pendidikan informal ini biasanya yang orang tuanya benar-benar kekeh. Dia mengatakan saya nggak mau nyekolahin anak tuh di TK karena banyak musik, banyak hal-hal yang berbobot kesyirikan ya, khurafat, tahayul sebagainya ya. Silakan saja monggo. Tapi kalau saran saya nggak tahu ya semoga nanti tahun-tahun berikutnya kan mau mendekati tahun-tahun pemilu gitu ya. Kadang-kadang itu pemerintah itu banyak mengganti-ganti kebijakan. Jadi biar aman, kalau saya menyarankan ijazah itu tetap dibutuhkan. Ya silakan Bapak Ibu gimana caranya mendapatkan, tapi jangan gunakan cara-cara yang tidak dihalalkan dalam syariat itu. Nyogok, nyuap, malsu dan sebagainya ya. Kalau bisa jangan lah ya. Sudah tahulah hukumnya apa kan begitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu semuanya. Kalau ditanya apa sih tujuan PAUD gitu. Kenapa harus ada PAUD? Kenapa nggak SD aja gitu kan? Nah, ini jawaban kita. Ini jawaban yang Bapak Ibu harus bisa tegas dan perkuat gitu. Sehingga eksistensi dari sekolah yang Bapak Ibu dirikan TK Nashusuna Anambas ini lebih kuat dan lebih eksis gitu loh. Yang pertama, kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Nih yang pertama. Karena ada anak-anak SD, sudah SD, itu nggak bisa makan. Ada anak sudah SD, ditanya, kamu namanya siapa? Nggak tahu. Ada anak sudah SD ditanya, kamu agamanya apa? Nggak tahu. Nah loh, kan gitu. Karena ini orang-orang masih banyak menganggap bahwa hal itu nggak penting diajarin. Ya sudah, akhirnya terjadi kan begitu Bapak Ibu semuanya. Bahkan ada anak sudah kelas 6 SD ditanya, kamu lahir di mana? Coba tuliskan tempat tanggal lahir kamu. Ditulisnya rumah sakit. Ya Allah, ada kejadian kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Apalagi TK-TK Islam, jangan hanya kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Tapi kesiapan anak untuk dia bisa mengamalkan
doa-doa harian. Mau bobo doanya apa? Oh tahu. Mau masuk kamar mandi doanya apa? Tahu. Kan gitu. Nah ini. Jadi kesiapan anak ini kita artikan secara global, holistik. Dan karena kita sekolah Islam, tolong jangan lupa masukkan nilai-nilai keislamannya juga. Ya gitu. Kemudian yang kedua kita lihat. Mengurangi angka mengulang kelas. Ya ini nggak tahu lah ya. Kalau sekarang ini mungkin sudah kita skip karena instruksi dari Pak Menteri, Mas Menteri dalam kurikulum Merdeka itu anak-anak tidak boleh tinggal kelas. Kalau anak boleh nggak naik kelas, syaratnya cuma satu, usianya tidak bertambah. Nah itu boleh tuh, ya kan? Kemudian juga yang poin nomor 3 ini mengurangi angka putus sekolah atau drop out. Ya. Biasanya ini kalau di daerah-daerah ini banyak faktor, mungkin transportasi, aksesibilitas, biaya dan sebagainya. Nah, ini PR bagi kita semua Bapak Ibu. Saya itu kalau dengar anak itu putus sekolah, itu apa ya? Sesuatu yang membuat saya itu tersambar petir lah itu bahasanya Bapak Ibu ya. Saya jangan sampai ada anak yang putus sekolah ya. Saya paling nggak suka dan sebagainya itu kasihan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini. Kalau bisa eksistensi sekolah kita itu menjadi sekolah yang justru menyelamatkan anak-anak itu dari putus sekolah Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Yang 4, mempercepat pencapaian wajib belajar. Nah, ini. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan. Nah, 1 dan 5 ini punya korelasi nih ya, meningkatkan mutu pendidikan. Jangan sampai sekolah Islam itu mutu pendidikannya justru di bawah sekolah-sekolah umum gitu loh. Doa-doa nggak tahu, baca Quran nggak tahu, huruf hijaiyah nggak tahu, sebagainya. Nah, berarti mutunya apa gitu. Kalau cuma mengajarkan nilai dan norma, itu sekolah-sekolah lain bisa. Tapi ayo sama-sama sekolah Islam kita perbaiki kualitas mutu pendidikan kita. Ini yang nomor 6 masih banyak terjadi, ya mohon maaf. Kadang-kadang usia sudah kepala 2, kepala 3 masih banyak buta huruf ya. Jadi kejadiannya dia huruf A dengan huruf E itu ketuker. Ada kejadian Bapak Ibu udah gede. Huruf B dengan huruf D ketuker. Huruf G G dengan huruf Q ketuker misalnya kan gitu. Nah, ini tugas kita semua sebagai guru-guru PAUD, guru-guru yang memang kita berkontributor di jenjang-jenjang prasekolah. Ayo sama-sama kita mengurangi angka buta huruf muda. Syukur-syukur bisa nanti ada nilai-nilai mengurangi angka buta huruf hijaiyah. Kan kita sebagai orang Islam ya. Nomor 7 juga penting nih Bapak Ibu semuanya, memperbaiki derajat kesehatan gizi anak usia dini ya. Tuh. Jadi dalam kegiatan program sekolah itu ya mohon maaf ya, saya ngomong mungkin agak-agak satir gitu ya. Itu mungkin boleh saja sekolah Bapak Ibu itu mengajarkan tauhidnya bagus, ngajinya bagus, ya, diniahnya bagus. Tapi dalam bagaimana derajat kesehatan gizi anak usia dini, ya kan? Kemudian bagaimana mengajarkan makanan yang sehat dan yang tidak sehat, makanan yang tidak boleh dimakan. Ini kita kadang-kadang lalai dan abai Bapak Ibu semuanya. Itu sering kali saya ngelihat tuh anak-anak pulang sekolah TK itu jajan di luar es manis-manis ya kan. Kemudian juga bagaimana jajanan yang tidak sehat dan sebagainya. Ditambah lagi sekolah-sekolah itu jarang melakukan sebuah sosialisasi 4 sehat 5 sempurna gizi bersama pihak puskesmas dan sebagainya. Ini oleh karena itu eksistensi lembaga PAUD itu tidak hanya bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, output anak, tapi juga jangan lupakan tadi yang tadi di awal-awal itu aspek jasmaninya ya, gizinya diperhatikan juga. Maka dalam kurikulum Merdeka kita boleh kok Bapak Ibu melakukan sebuah sinergitas dengan pihak puskesmas atau mungkin ada orang tua yang dokter dipanggil untuk mengisi kegiatan itu boleh nggak masalah gitu. Kan kita melakukan sebuah sinergi
dan apa namanya kerjasama dengan pihak luar itu boleh. Dan yang nomor 8 ini ya ini sih akumulasi dari ke-7 poin ini terakhir meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Jadi kita bicara bagaimana di Kepulauan Riau ini ya gitu kan. Karena kan sekolah Bapak Ibu kan ada di Provinsi Kepulauan Riau ya. Itu TK Nashur Sunnah ini mampu menjadi salah satu pionir yang meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak usia dininya sehingga guru-guru SD kalau ditanya kamu dulu di mana TK-nya? Oh TK ini. Oh iya udah paham karena bagus gitu. Itu tentang tujuannya PAUD Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut. Nah kita lihat nih di UNESCO ya. Jadi alasan pendidikannya merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak nih. Ada kata-kata kemampuan anak berarti skill, kompetensi, ya. Menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi SD, SMP, SMA, kuliah sebagainya, mengulang kelas dan angka putus sekolah tuh. Kemudian alasan ekonomi, investasi itu ya ini ada kata investasi. Itu tidak semata-mata kita ngomong uang, enggak. Kalau anak kita masuk PAUD menjadi anak yang soleh, solehah, mendoakan orang tuanya, mengingatkan orang tuanya, menjadi sebuah reminder di rumah. Abi, jangan makan tangan kiri gitu. Umi, kalau keluar pakai jilbab. Ini kan menjadi investasi dong bagi keluarga kan gitu. Kadang-kadang sebagian masyarakat kita kalau ada kata-kata investasi itu yang dipikir cuma cuan gitu. Cuan, cuan, cuan. Begitu ngomong sodako jariah, anak soleh yang bermanfaat tuh nggak dianggapnya nggak cuan kan begitu. Padahal nggak. Itu sangat menguntungkan loh Pak bagi keluarga sebagainya. Bagi pemerintah loh untungnya apa? Loh, kalau anak ini sudah gede, dia menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang berintegritas, anak yang jujur itu kan akan dipakai di instansi manapun loh. Bahasanya kan gitu. Nah, ini ya kan? Alasan sosial juga menghentikan kemiskinan dan sebagainya. Ini tujuan juga ya menurut UNESCO. Oke, ini masih banyak. Nah, ini nih. Saya coba kemas ya Bapak Ibu semuanya menjadi sebuah prinsip pembelajaran bagi PAUD yang menyenangkan. Yang pertama, PAUD itu saya anti ya, mohon maaf ya, anti pakai istilah belajar. Hari ini kita belajar, nah itu kalau saya pribadi namanya anak-anak itu kadang-kadang anti dengan belajar. Ya, bahkan sampai usia SMP itu kalau disuruh belajar nggak mau. Maunya apa? Nonton TikTok, main game, buka Shopee, nonton live Shopee kan gitu. Ya sudah nggak apa-apa, nggak usah pakai istilah belajar, it's okay, nggak apa-apa. Tapi diganti jadi bermain, gitu. Bermainnya, isinya, kontennya adalah belajar, ya gituin aja. Jadi kalau bahasanya saya itu, kalau anak-anak lagi belajar makan sayur nggak suka sayur, itu dikasih sayur ya dibuntahin, dilepeh-lepehin, gitu. Ya sudah, tinggal dibuat aja kreasi sayurnya mau di jus lah, mau dijadiin kayak buah, di apa, sampai anak itu nggak sadar kalau dia makan sayur. Nah, kan gitu. Dia makan lahap-lahap-lahap. Seiring berjalannya usia, nanti juga insya Allah anak ini sudah mulai paham. Sudah memiliki motivasi intrinsik untuk belajar. Jadi di PAUD itu kegiatan belajarnya harus bermain. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan bermain. Bagaimana caranya menempelkan sesuatu di tembok? Ya, seneng tuh. Yang ditempel apa? Misalnya jenis-jenis warna. Ada warna merah, biru, hijau, kuning, dan sebagainya. Ketika anak-anak ini menempelkan warna yang sesuai dengan perintahnya, guru kan bisa menilai, bisa sambil melakukan sebuah assessment. Kegiatan yang dilakukan itu belajar, tapi dengan cara bermain gitu. Bagi anak-anak PAUD ini senang banget. Jangan disamakan dengan kita. Jangan Bapak Ibu guru PAUD mengatakan, masa gitu aja harus dramatisasi dulu sih Pak? Harus pakai kata, iya kan kita mengajar PAUD. Kalau ngajar SMP ya kayak gitu, bete. Kayak orang-orang autis ya, orang-orang gila, mohon maaf.
Tapi yang kita ajarkan tuh PAUD. Anak-anak yang kalau disuruh-suruh nempel-nempel, ngelihat gambar, gerak-gerak, lompat-lompat tuh seneng, ya sudah. Kita ajarkan anak ini seperti itu gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi belajar melalui bermain. Hari ini kita akan bermain apa ya, senang. Nanti di akhir permainan, gurunya coba bareng-bareng tanya, ada yang bisa kasih tahu Bu Guru nggak? Hari ini kalian apa yang kalian lakukan kan gitu. Kalau mungkin terlalu berat, Bu Guru kasih tahu. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah bisa loh, sudah pintar loh mengelompokkan warna-warna. Ini warna apa? Nah, kan seru. Ini namanya PAUD kan gitu. Sama kayak belajar membaca doa-doa harian. Misalnya ibu gurunya ngapain? Ibu gurunya lagi main drama-dramaan pura-pura. Ibu guru sedang berjalan ke masjid. Ya, tiba-tiba ibu guru bertemu dengan teman ibu guru gitu. Apa yang ibu guru ucapkan? Makanya di guru-guru PAUD itu satu kelas itu minimal ada 2 guru. Ya, jadi kegiatan belajar itu bisa saling tektokan Bapak Ibu, ya, bisa saling apa ya kayak kita main bola tuh oper-operan loh. Nah, itu ya. Yang kedua adalah prinsip pembelajaran PAUD itu berorientasi pada perkembangan anak. Nah, jadi anak ini hari ini bagaimana kondisinya? Sudah mempelajari hal-hal baru apa saja? Ada perkembangan apa yang diharapkan? Ini yang kita harus tahu Bapak Ibu semua. Jangan nanti kita ngajar PAUD ya, gurunya terlalu asik mengisi materi ya, berkemistri dengan anak-anak, tapi nggak ada yang dihasilkan, tidak ada yang diajarkan gitu loh, ya kan? Misalnya gurunya asik baca cerita sendiri, anak-anaknya udah mulai pada bosen ya sudah. Kalau begitu apa rencana keduanya nih, plan B-nya? Nah, ini semua itu diajarkan di perkuliahan bagaimana menjadi guru PAUD, bagaimana cara menangani anak-anak yang memang sudah mulai gak kondusif kan begitu. Makanya guru-guru PAUD itu sebagian besar ya, atau saya katakan kalau dibilang semua juga ada yang laki-laki kan gitu. Sebagian besar itu kaum hawa alias wanita. Karena wanita ini yang paling paham bagaimana cara menangani anak-anak yang masih perlu penanganan khusus gitu Bapak Ibu semuanya. Tuh. Kemudian yang ketiga berorientasi pada kebutuhan anak, ya kan? Kebutuhan anaknya apa nih? Kita sudah PAUD ini sudah berjalan selama 1 bulan, ya. Anak-anak itu sudah tertib, sudah kondusif. Tapi kalau dilihat-lihat ini, anak-anak kita ini masih belum bisa membedakan konsep besar dan kecil. Oh gitu, iya. Konsep atas dan bawah, konsep jauh dan dekat. Ya sudah, berarti kita fokuskan pada kebutuhan itu. Gitu. Ya kan, Bapak Ibu semuanya. Kira-kira analoginya seperti itu. Kemudian juga PAUD ini harus berpusat ke anak. Bukan berpusat ke materi, bukan keasikan megang materi, tapi anak-anak terbengkalai, enggak. Tapi fokus berpusat ke anak. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita itu menikmati kegiatannya, mendapatkan hal-hal baru, ya, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar baru, kan begitu. Jadi kalau ditanya sama orang tuanya di rumah, halo sayang, dicium-cium kan, wah gitu, ditanya, hari ini belajar apa sama Bu Guru? Nah, anak tuh akan cerita, Umi, Abi, tadi aku seneng banget, aku diajarin cara makan, aku diajarin cara nempel, aku diajarin itu ada benda besar, ada benda kecil. Sehingga anak-anak kita itu menyenangkan. Dia pulang-pulang bawa cerita gitu, bukan bawa bencana, apalagi nestapa kan enggak gitu. Nah, kemudian juga PAUD itu pembelajarannya harus aktif, nggak boleh pasif. Hari ini duduk manis, besok duduk manis, lusa duduk manis, terus saja duduk manis. Nah ini lagi belajar apalagi merayakan apa kesepian kan gitu.
Jadi ada kegiatan. Ya mungkin yang PAUD-nya belum ada sentra nggak apa-apa di luar atau di kelas, ya kan? Contohnya, ibu guru punya seekor bebek, wek 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 gitu misalnya ya. Atau senam. Yuk tirukan gerakan angsa gini. Tirukan gerakan gajah gini. Jadi harus gerak. Ya namanya guru PAUD. Saya katakan, kalau tidak siap jadi guru, ya mohon maaf. Lebih baik mundur. Karena kita akan mengajar, mendidik anak-anak yang memang butuh sosok yang menyenangkan, menarik, aktif, gerak, kan gitu. Dapat diterima di hatinya. Ya, tuh. Kemudian yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Ada dong karakter yang dikembangkan. Apa karakternya hari ini? Karakter hari ini adalah setiap kita ingin melakukan perbuatan itu ada doanya. Oh gitu ya. Setiap kita ingin melakukan kegiatan yang baik harus baca bismillah. Jadi ada karakter. Besok karakter itu diulang lagi, distimulus lagi, ditambah lagi yang baru. Kalau ada teman butuh bantuan, tolongin. Kalau ada teman ingin meminjam sesuatu, pinjamkan. Itu karakter. Jadi setiap hari itu kita coba stimulus, ulang-ulang, tambah, ulang-ulang, tambah. Sehingga karakter ini akan tumbuh, muncul, tertanam kuat di sanubarinya Bapak Ibu semuanya. Begitu. Ya, termasuk berdoa, termasuk pembiasaan adab, termasuk bagaimana adab kepada kakak, kepada adik, kepada guru, adab sebagainya. Itu kan pembiasaan. Itu, ya. Kemudian juga yang nomor 7 ini penting. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar PAUD, ya, itu cuma buat program bagaimana ada life skill yang bisa ditumbuhkan untuk anak PAUD. Gitu. Yang nggak usah berat-berat, yang simpel-simpel aja. Kan anak PAUD tuh kadang penyakitnya apa? Lupa naro barang, ya kan? Barangnya jatuh tidak diambil lagi. Peminjam barang tapi tidak dikembalikan. Pakai sendal, pakai sepatu, kiri kanannya ketuker, kan begitu. Nah, ini coba pelan-pelan diajarkan. Ayo, kalau masuk kelas, sendal sepatunya dibuka. Kemudian diambil, hap. Kemudian taruh di rak, hap. Nah, dan untuk anak-anak PAUD, ini raknya harus ada namanya. Karena kadang-kadang hal sepele gini bisa menimbulkan clash. Oh, aku duluan, Bu Guru. Tadi aku yang datang duluan. Yang satunya bilang, ih, tapi dari kemarin aku di situ naruhnya. Udah berantem. Makanya anak-anak PAUD tuh harus dikasih nama. Naruh sendalnya dikasih nama. Botol minumnya kasih nama. Krayonnya kasih nama. Kalau enggak gitu ketuker repot. Saling klaim kan egonya tinggi kan begitu. Itu anak-anak PAUD. Ya. Kemudian juga didukung oleh lingkungan yang kondusif. Nah, ini. Maksudnya bagaimana? Tuh, kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan anak-anak nilai Islami, maka lingkungan kelasnya juga harus Islami. Ya, harus disetting menjadi kelas yang kalau anak itu baca, anak itu lihat, itu akan terekam menjadi sebuah kebiasaan. Contoh, di kelasnya ada gambar ketika guru dan murid bertemu, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Gambar itu tiap hari dilihat oleh anak. Sehingga akan dibiasakan dipraktekkan. Assalamualaikum Bu Guru, gitu kan. Waalaikumsalam sayang. Temennya nanya bingung, kok kamu ngucapin salam terus? Kata anaknya apa? Itu ada di tembok. Kalau ketemu guru harus ngucapin salam, kan begitu. Di temboknya ada gambar seorang anak menyayangi kucing, menyayangi tumbuhan. Dia akan tertanam. Sampai rumah ada kucing itu dia akan baik. Diajar, ibunya nanya,
Kok kamu gitu sama binatang? Siapa yang ngajarin? Di sekolahku ada Bu, ada gambar di temboknya gitu. Tinggal gambarnya disesuaikan dengan syar'i. Gambar mana yang masih boleh, kan begitu bisa. Ini yang maksudnya adalah lingkungan belajar yang kondusif, Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi TK itu kelas itu jangan temboknya bersih. Coba dong temboknya dibuat kreasi apa, kan begitu, ya kan? Tuh. Mungkin huruf hijaiyah, mungkin alfabetik besar dan kecil dan sebagainya. Kemudian juga berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, kan begitu, ya. Jangan guru itu otoriter, dikit-dikit ngejar ketercapaian kurikulum, belum tercapai, belum apa, marah-marah, udah nggak usah marah-marah. Anak itu akan belajar kok Bapak Ibu sesuai dengan usianya. Kalau hari ini anak kita belum pinter nggak apa-apa. Bisa jadi besok lusa, bulan depan, tahun depan tuh akan menjadi anak yang cerdas. Doakan mereka kan begitu. Ini udah marah-marah, nggak sabar ya udah. Makanya kembali ke tadi, kalau tidak siap menjadi guru PAUD, mohon maaf. Kita sedang mendidik seorang anak yang besar harapan kita ketika sudah dewasa nanti. Ini akan menjadi amal jariah. Maka bersabarlah, doakanlah. Siapa tahu menjadi ladang pahala untuk Bapak Ibu semuanya. Kan begitu. Ya. Dan yang 10 yang terakhir, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Ya, jadi media belajarnya disesuaikan. Misalnya, yang perempuan sama laki-laki hari ini ada materi tentang bagaimana batasan aurat, ya. Bagaimana cara aku sebagai muslimah memakai jilbab. Nah, itu kan harus dipisah. Yang laki-laki ke ruangan A, yang perempuan ke ruangan B. Nah, disiapin media pembelajarannya apa? Jangan cuman gambar, jangan cuman video, tapi harus disiapkan benar-benar mana jilbabnya, mana mukenanya. Gurunya praktekin bagaimana cara pakai mukena pelan-pelan misalnya, ya. Atau pakai sepatu, bagaimana cara pakai sepatu pelan-pelan. Bagaimana cara pakai kaos kaki, ya itu harus disiapin medianya. Jadi pemanfaatan media belajar itu jangan cuma media gambar. Jangan cuma media video, tapi harus benar-benar bagaimana semua media itu dimanfaatkan, dioptimalkan, sehingga anak-anak ini mendapatkan pengalaman belajar yang utuh, enggak setengah-setengah gitu ya. Kemudian juga sumber belajar ya. Sumber belajar ini adalah sesuatu yang membuat anak ini mendapatkan pengalaman belajar. Kalau dalam jurusan saya teknologi pendidikan itu sebentar saya hapus dulu. Ada namanya Pobatel. Ini ada ini nggak sih? Ada teks. Nah ini ada namanya Pobatel. Nah ini sumber belajar. Ya. Nah, jadi Pobatel itu maksudnya apa? P itu artinya pesan. P pesan. Pesan itu salah satu sumber belajar yang sudah digunakan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunaya la tusyriku billah. Itu kan pesan. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Pesan. Sayang, ingat ya di sekolah tidak boleh nakal sama teman. Itu pesan. Ingat ya kalau minum pakai tangan kanan. Itu pesan. Jadi sumber belajar yang pertama adalah pesan. pesan. O itu orang. Orang yang sekiranya layak dijadikan narasumber. Mau belajar tentang kesehatan. Kebetulan ada wali murid yang orang tuanya dokter. Ya kita undang, boleh, nggak masalah. Kan begitu. Sehingga anak-anak kita mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Boleh. B itu bahan. Ada sebuah bahan-bahan yang harus kita siapkan agar anak-anak benar-benar merasakan pembelajaran. Belajar tentang makan, adab-adab makan, jangan cuma pantomim, jangan cuma video. Makanannya harus ada. Ada donat gitu, ya kan? Bagaimana adab makan? Sambil duduk. Piringnya tidak boleh diangkat-angkat misalnya.
Makanan nggak boleh dilempar-lempar. Kan gitu diajarin. Yuk sama Bu Guru yuk, ambil makanan dengan tangan kanan, hap. Baca bismillah, jangan lupa bismillah. Kemudian masuk mulut, jangan lupa. Nah, itu kan seru gitu ya. Itu bahan yang harus kita siapkan untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan maksimal. Ya. Kemudian ada namanya A itu alat. Alat-alat peraga apa saja yang dibutuhkan agar anak-anak kita itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, yang unik kan begitu. Ya. T itu teknik. Teknik itu cara kita bagaimana membelajarkan anak-anak kita. Cara, tekniknya gimana, ya kan? Ingin belajar tentang sholat, ya anak-anaknya harus benar-benar simulasi pura-pura sholat. Bagaimana gerakan takbiratul ihram, bagaimana menghadap kiblat, kan begitu ya. Bagaimana caranya untuk berwudu, ya, kan diajarin. Itu namanya teknik. Kemudian L itu lingkungan. Nah, sama kayak tadi nih, lingkungan. Ya. Bagaimana pengalaman belajar ini harus disetting agar lingkungan belajarnya itu kondusif. Agar lingkungan belajarnya itu benar-benar mencerminkan tempat belajar yang ideal bagi peserta didik kita. Kalau memang kulturnya TK, ya TK. Jangan lagi belajar tentang anak-anak TK kok rasanya kayak belajar di SMP ya. Duduk manis, dengerin ceramah ya. Itu kan pada minta pulang nanti kan begitu. Dan terakhir narasumber ya. Sekolah boleh kok mengundang narasumber yang qualified, yang kompeten agar anak-anak kita itu lebih menarik, menyenangkan. Makanya ada kegiatan field trip, jalan-jalan, berenang ya, mengunjungi tempat-tempat yang menarik karena tujuannya itu agar anak-anak kita mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Ah, di jam 9 ya. Ya udahlah, ini masih banyak materinya. Kalau perlu nanti saya share ya. Ini masih banyak tapi nggak apa-apa kita diskusi bareng-bareng. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz. Kita coba buka beberapa sesi pertanyaan Ustaz nanti. Ustaz batasi saja kalau seandainya pertanyaannya sudah di luar waktu. Nanti Ustaz cukupkan beberapa pertanyaan. Nanti saya kembalikan ke Ustaz. Thayyib, silakan kepada Ustazah dan para guru atau para pengurus TK Nasusun Anambas yang ingin bertanya. Tafadholi. Silakan, ayo santai. Jadi guru tuh gini loh Pak. Saya tuh kalau saya sebagai seorang guru ya masih aktif tercatat di Dapodik. Jadi kita antar guru sharing aja santai gitu loh. Mau ngomong nanti ada bad mood gimana ya manusiawi. Yang penting pertemuan malam ini melahirkan sebuah insight baru sehingga besok harusnya Bapak Ibu guru lebih semangat, lebih ceria, lebih senyum kan gitu. Silakan monggo. Ana mau bertanya langsung boleh nggak ya? Silakan Ibu. Baik. Afwan Ustadz, karena saya tadi ada kendala jadi hanya bisa melihat di akhir tentang prinsip pembelajaran PAUD. Tadi kebetulan ada tamu dadakan. Jadi gini loh Ustadz, saya mau bertanya. Di PAUD kami ini, Nasrus Sunnah kan, ada proses belajarnya rutin lah gitu tentang Iqra ini. Itu memang rutin terjadwal. Jadi sebenarnya itu dibolehkan nggak untuk anak di usia PAUD ini? Karena saya sering mendengar pembahasan dari beberapa psikolog anak, belajar yang seperti ini itu sebenarnya tidak tepat. Kalau dari Ustadz gimana ya? Dari kami kan berjalan sudah 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan ini
belajar Iqra kami itu memang rutin setiap hari Ustadz. Tidak ada, intinya tidak ada variasi lah kalau untuk Iqra-nya gitu. Sebenarnya boleh nggak? Terima kasih Ibu. Baik, saya mau nanya. Belajar Iqra-nya gimana teknisnya? Teknisnya buku gitu, ada buku. Bukunya kalau untuk TKA itu ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Kalau nggak salah sampai jilid 4. Itu Baik, pakai terima buku. Anak itu kasih. kadang gini loh Ustadz. Yang saya lihat dari anak-anak selama 2 bulan ini, Hmm, memang ada beberapa anak ini, kebanyakan anak yang dari awalnya mungkin karena udah dikenalkan Iqra, itu awalnya mereka tertarik karena itu sesuatu hal yang baru bagi anak-anak. Tetapi dalam berjalannya waktu, eh, kebanyakan anak-anak ini nggak tertarik lagi gitu, Ustadz. Kayak kalau kami kan gini, guru nih kadang kami anak nih kayak bermain gitu kan. Kami memegang kami kan 3 asatizahnya. Itu paling ada 1 asatizah itu memegang 4 anak atau 5 anak. Jadi gimana kami menghandle 1 asatizah menghandle 3 anak ini, kadang ya kalau 1 anak ini kan Iqra gitu kan, yang lainnya bermain gitu kan, bermain dengan terus kalau satunya ada siap kami panggil yang lagi bermain gitu, Iqra dulu gitu. Itu terjadi setiap hari selama 2 bulan ini Ustadz. Kadang kayak anak-anak itu terpaksa gitu. Oh, terpaksa belajar? Terpaksa gitu. Kadang ada juga nggak mau gitu. Kadang Iya. yang saya nggak enaknya itu dengan prinsip seperti ini. Dapat nggak dapat anak itu yang penting kami sudah mengajarkan seperti itu. Kadang saya merasa nggak enaknya di situ. Nggak enaknya di situ. Saya tuh berusaha gimana anak itu anak itu mau belajar Iqra ini tapi dengan sesuka anak lah gitu Ustadz. Gimana ya caranya? Baik, terima kasih. Jadi begini Ibu, dengan Ibu siapa mohon maaf? Ummu Maryam. Oke, Ibu Maryam. Jadi begini. Untuk anak-anak PAUD lah atau TK lah katakanlah ya, itu kita nggak bisa pukul rata semuanya. Ada yang memang anak itu di rumah itu distimulus dengan Iqra, jadi terbiasa. Ya, nggak hanya distimulus, dimotivasi. Baca Quran tuh pahalanya besar loh, kamu jadi hafiz, oh, itu dimotivasi. Ada anak lain yang mungkin tidak termotivasi teman yang lainnya, sehingga kalau baca Iqra tuh males-malesan gitu. Itu ada. Memang kita harus punya standar ketika anak ini selesai TKA itu sudah apa gitu, dan standar itu nggak boleh muluk-muluk. Minimal dia tahu huruf hijaiyah, ya kan? Minimal dia bisa membaca tanda baca kayak fathah, kasroh, doma, itu sudah hebat ya. Kenapa saya katakan udah hebat? Karena ini mungkin agak debatable ya, mohon maaf kalau memang ini agak menyinggung. Karena kita sedang berada di lingkungan yang sehari-hari alfabetiknya itu bukan hijaiyah. Jadi untuk anak-anak yang memang dia terbiasa membaca, apalagi berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu agak berat loh tuh untuk menanamkan. Caranya gimana? Nah, ini. Jadi PAUD TK itu harus punya Iqra yang ukuran jumbo. Yang kalau dibuka satu kelas tuh bisa lihat kan gitu. Itu ada yang jual. Nah, itu. Kemudian juga di temboknya itu harus ada tempelan-tempelan dibuat ya, itu huruf-huruf hijaiyah. Jadi gurunya itu tiap hari tuh mesti mulus. Ini alif misalnya. Ini A loh. Bedanya apa alif sama A? Nah, kan bingung tuh. Nah, inilah pentingnya peran guru-guru. Sehingga anak-anak itu paham. Ya, jadi membaca Iqra tuh kalau saya pribadi untuk anak-anak PAUD itu jangan kita ngejar dulu anak-anak harus hafal sekian enggak, tapi dia paham. Ini yang ada garis lurus doang namanya huruf apa. Kalau dia di atasnya ada coretan, ini bacanya apa. Kalau di bawah coretan bacanya apa. Kalau dikasih buletan gitu ya, wow gitu bacanya apa. Ini kan penting. Sehingga anak-anak kita itu setiap harinya
akan tumbuh rasa penasaran. Bu guru, lanjut dong, aku mau belajar huruf hijaiyah lagi, aku udah bisa, coba tes. Ini bacanya apa? Ya, bisa. Ini bacanya apa? Bapak tulis bisa, kan? Oke, lanjut ya. Huruf yang kedua gitu. Jadi kalau bisa satu hari itu minimal ada 2 huruf lah di edukasi, ya kan? Alif dan ba gitu. Oh, udah paham. Besoknya apa gitu. Sehingga ketika nanti baca Iqra, anak-anak kita minimal sudah ada bekal, sudah ada pengetahuan sebelumnya yang itu bisa menjadi bekal untuk menambah pengetahuan-pengetahuan berikutnya gitu. Karena ya mohon maaf, tantangan kita adalah kalau kita bicara anak satu orang tuh gampang gitu kan. Tapi kan kita bicara ini satu kelas itu terdiri dari beberapa anak yang kemampuannya berbeda-beda. Ada yang orang tuanya benar-benar dia menanamkan Iqra, bahkan ada yang udah ngaji dari emang dia umur 2-3 tahun ada. Ada yang mungkin dia baru hijrah, baru kenal gitu kan, ada. Ya macam-macam gitu loh. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran ini harus sifatnya tidak berpusat pada satu anak saja, sehingga yang membuat anak lain tidak tertarik, bosen gitu. Makanya tuh dimanfaatkan tuh puzzle-puzzle yang ada huruf hijaiyahnya, Iqra yang tulisannya besar, membuat sebuah titik-titik huruf hijaiyah, mewarnai huruf hijaiyah. Nah gitu. Jadi makanya tuh dibikin tuh yang jago komputer dibikin tuh. Hari ini kita akan mewarnai, itu kan menempel-nempel. Hurufnya huruf apa? 2 huruf aja, huruf alif dan huruf ba misalnya. Gitu. Memang ini memakan waktu saya katakan, tapi harapannya adalah dengan kegiatan ini anak-anak itu tidak asing dengan huruf hijaiyah. Tidak hanya ya kalau huruf alfabet Latin itu tiap hari kelihatan gitu kan. Tapi wallahu alam ya kalau di daerah Kepri ya, waktu saya ke Pekanbaru itu huruf-huruf hijaiyah itu termasuk yang banyak ya digunakan gitu ya di aksara-aksara Melayu gitu. Demikian dari saya Ibu Umu Maryam, terima kasih. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Silakan mungkin ada yang lain yang mau berdiskusi lagi, monggo silakan. Kita diskusi aja nih. Dengan senang hati lah kita berdiskusi lah itu ya, berdialektika gitu. Ustaz, ada pertanyaan dari chat, Ustaz. Oh ya, gimana nih? Saya belum chat nih, belum buka chat. Gimana silakan? Dia bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa dampak buruk bagi anak-anak terhadap perlakuan guru yang marah-marah atau tidak sengaja guru tersebut membentak anak? TK ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Saya mau memberikan sebuah motivasi, wejangan, semoga bermanfaat. Begini, saya tidak mau munafik dan tidak mau denial gitu, mengatakan bahwa oh guru tuh tiap hari harus semangat gitu ya, harus tersenyum, enggak gitu. Saya pernah mengalami sebuah titik terendah dalam profesi saya, sedang ngedown, sedang sebagainya, itu manusiawi, wajar. Yang pertama adalah pastikan ketika kita mengajar pagi-pagi dari rumah, itu kita tidak membawa beban apapun yang dapat memoderasi kita, menjatuhkan mental kita ketika mengajar. Misalnya, pagi-pagi dimarahin suami, pagi-pagi berantem sama pasangan, pagi-pagi marahin anak, ya kan? Pagi-pagi kita itu mendapatkan hal-hal yang membuat kita bad mood, pecah ban, uang hilang, barang hilang, sebagainya, kan gitu. Itu hindari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Bapak Ibu sedang mau ngajar atau sedang ingin mengajar, tiba-tiba moodnya down, jatuh gitu, waduh, aduh, gua nggak bisa nih, gua nggak bisa, gue harus ganti jam, gue harus istirahat. Ya udah, Bapak Ibu temuin kepala sekolah, temuin guru piket, temuin guru pengganti, cari, sampaikan, Pak, Bu, saya boleh nggak minta waktu paling lama 1,5 jam, paling lama 1 jam. Saya harus istirahat dulu. Qadarullah saya tiba-tiba begini, ceritakan apa yang Bapak Ibu alami. Dan saya tidak siap, kan begitu. Oke, ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan lakukan hal apapun yang
yang dapat membuat Bapak Ibu mengembalikan mood mengajar Bapak Ibu. Saya pernah mengunjungi salah satu sekolah Kristen ya. Itu dari TK, SD, SMP, SMA itu ada lengkap unitnya. Itu ada sebuah ruangan khusus, kedap suara, ada gordennya. Itu isinya ada gitar, piano, film, TV, komputer, bantal, karpet. Oh, pokoknya lengkap deh. Kayak ruangan VVIP. Itu adalah tempat di mana guru-guru ketika tiba-tiba mentalnya jatuh, nggak siap ngajar, dia ke situ. Udah main gitar, main piano, nyanyi-nyanyi, nonton, makan, sebagainya, terserah. Tempat untuk Bapak Ibu mengembalikan mood ketika Bapak Ibu harus mengajar dalam kondisi mood dan kondisi mental yang siap gitu. Nah, karena kita sekolah Islam, silakan disiasati. Mungkin Bapak Ibu guru lagi butuh sedikit hiburan. Mungkin lagi butuh sedikit istirahat. Lagi ingin makan makanan atau minuman yang Bapak Ibu inginkan. Penuhi keinginan itu, Pak. Selama keinginan tersebut tidak melanggar syariat, tolong penuhi. Misalnya Bapak Ibu lagi pengen makan boba, lagi pingin minum boba. Lagi pengen makan daging sate kambing, lagi pengen makan ayam geprek, ayam goreng, ya silakan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memuaskan, sudah mengembalikan mood, maka kembalilah ke kelas dan berikan pembelajaran yang prima. Agar hal-hal seperti membentak, menggebrak, menonjok, mohon maaf sebagainya, itu tidak terjadi di institusi pendidikan kita Bapak Ibu semuanya. Itu adalah langkah preventif. Namun, ketika sudah terlanjur terjadi, anak-anak melihat, menyaksikan, mengalami, maka Bapak Ibu tidak boleh denial, tidak boleh menolak. Bapak Ibu, kapan? Kalau bisa hari itu juga ya, belikan coklat, belikan makanan, bagikan, tapi jangan mendadak nanti. Selesai istirahat misalnya. Kumpulkan sebelum pulang. Kalau memang hari itu pembelajaran harus di-stop untuk hari itu, tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu mampu mengembalikan kepercayaan hati mereka sampaikan. Anak-anak yang soleh-solehah, ini ada hadiah dari Bu Guru. Maaf ya, tadi Ibu Guru membentak, ngomong kasar, berteriak. Karena Ibu Guru lelah. Ibu Guru janji deh tidak akan mengulang itu. Sebagai permintaan maaf, ini terima dari Ibu Guru ya. Semoga kita ke depannya tetap kompak. Begitu nggak masalah. Jadi ini tidak mengurangi harga diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru. Justru ini akan menambah keakraban kita. Dan ini akan menjadi suatu hal yang diingat terus. Anak-anak kita nanti akan mengatakan, oh guru saya itu luar biasa. Berani berbuat salah dan berani bertanggung jawab. Begitu Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khair. Baik, ada lagi Ustazah yang ingin ditanyakan? Afwan, Ummu Maryam boleh Ummu bertanya lagi? Maryam. Ummu Maryam lagi. Boleh? Silakan Ibu, nggak masalah. Baik, Afwan Ustadz. Gimana? Kan anak-anak TK kami ini kan anak-anak TK ini kan TK PAUD ini kan memiliki banyak karakter. Kalau 15 anak berarti 15 karakter yang dimiliki. Terus dari awal masuk ada beberapa anak yang memang memiliki perilaku yang bisa dibilang kalau dibilang nakal sih mainnya kasar Ustadz, mainnya kasar, ngomongnya kasar gitu. Terus ada juga anak-anak yang tipenya dari awalnya baik gitu kan. Karakternya baik, perilakunya baik karena memang pola asuh dari rumahnya itu baik gitu kan. Kan kita kadang kan kita kenal juga anak ini orang tuanya, walinya seperti apa. Nah, dalam berjalannya waktu, anak-anak yang baik ini berubah menjadi anak-anak yang pertama susah diatur, kalau salah nggak mau minta maaf, perilakunya nggak seperti sebelum 1 bulan yang masuk kemarin lah gitu Ustadz. Karena mungkin anak ini pengaruh sama anak-anak yang memiliki perilaku yang
agak kasar tadi dengan jadi di sini saya mau bertanya apakah ini hal yang lumrah karena di sini saya sangat merasa bersalah sekali. Beberapa anak itu Ustaz, bukan hanya satu atau dua, ada beberapa anak gitu. Bagaimana cara kami sebagai guru menyikapi hal ini, Ustaz? Baik, terima kasih. Ya, kadang-kadang kita ngerasanya apa ya, ingin memperbaiki ya kan, ingin membuat lebih untuk mereka gitu. Yang pertama begini Bapak Ibu semuanya, ketika kita itu ingin membuka sebuah program di awal ajaran baru, ini yang sering saya wanti-wanti. Itu sebelum anak-anak masuk, wali muridnya harus dikumpulkan dulu dan bertemu dengan guru-guru sekolah dalam sebuah pertemuan yang resmi. Tujuannya apa? Sebagai sharing session. Sebagai kegiatan pengenalan antara kepala sekolah, guru, staf, karyawan, OB, satpam, dengan wali murid yang nanti akan menyekolahkan anak-anaknya. Sampaikan program-program sekolahnya. Kegiatannya apa? Langkah-langkah preventif, langkah-langkah antisipatifnya apa itu harus disampaikan semua. Baru nanti ada sharing session terakhir. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, mohon maaf, adakah yang kami harus ketahui terkait dengan sikap, karakter, fisik, dan mental Ananda, Ayah, Bunda semuanya? Begitu. Nanti mulai tuh sharing begini, begitu, sebagainya. Makanya idealnya Bapak Ibu, ketika kita menyelenggarakan pendidikan yang memang basicnya adalah taman anak-anak TK, itu minimal ada apa namanya, psikolog atau BK di situ. Nggak harus pegawai tetap, pegawai luar yang kita hire secara harian atau pekanan pun nggak masalah, boleh. Sehingga ini nanti akan menjadi apa? Menjadi salah satu yang memberikan sebuah layanan-layanan konseling terkait dengan tumbuh kembang anak. Gitu. Karena jujur Bapak Ibu semua, ini yang sering saya katakan ke mahasiswa saya, kami pun yang sudah menjadi dosen, yang memang background-nya itu pendidikan, itu tidak memiliki semua kapabilitas untuk menangani anak-anak tersebut. Kita pun harus bekerja sama dengan mereka yang basicnya adalah psikolog. Sehingga kami tahu bagaimana cara menangani mereka. Dan kemudian apapun yang sudah terjadi tadi yang disampaikan adalah tetap pembiasaan, ya. Kemudian bagaimana cara untuk mengucapkan kalimat maaf, mengucapkan kalimat permohonan maaf, aku berbuat salah, saya tidak akan mengulangi. Ini harus diajarkan. Sehingga konsep magic words ya, seperti terima kasih, maaf, apalagi itu ya, apa tolong ya kan, sama-sama atau kembali kasih, ini harus diajarkan. Baru nanti diberikan penguatan. Ayo ucapkan jazakallah khairan bagi laki-laki, bagi perempuan jazakillah khairan. Kalau bersih ngomongnya apa, doanya apa, itu kan diajarin semua. Memang meskipun ini tidak instan Bapak Ibu, saya katakan nggak mungkin ini bisa terjadi selama seminggu, 2 minggu, itu hebat banget. Ya minimal sebulan, 2 bulan, tapi pelan-pelan kita berdoa sama Allah, kita berusaha. Siapa tahu Allah bolak-balikan hatinya dan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin dari saya untuk Ummu Maryam. Terima kasih. Syukran. Syukran Ustaz. Sama-sama. Gimana? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Kalau nggak ada ya sudah, berarti kita ketemu pekan depan kan gitu. Yang penting Bapak Ibu action ya, Bapak Ibu action gitu. Ini yang saya katakan, kalau ada datang ke seminar, workshop, kelas itu ya kita harus action gitu. Kalau dengar-dengar dong duduk manis ya nggak gerak-gerak. Harus ada langkah perubahan yang konkret gitu. Itu sih. Kalau tidak ada, saya yang bertanya nih. Moderator yang bertanya Ustadz. Kalau tidak ada nih Ustazahnya. Silakan, nggak masalah.
Ustaz, bagaimana terkait psikologi anak? Kan yang Ana tahu nih, kalau untuk bobot di kurikulum PAUD itu, anak-anak itu tidak dituntut untuk bisa membaca, bisa Ya, menghafal. Nah, kita aplikasinya di TKIT pasti akan ada bobot tambahan, khususnya hafalan. Khusus kami di TK dan Sunnah ini aja sudah, alhamdulillah untuk hafalan hadis sudah 3 hadis untuk anak-anaknya, hafalan setoran doa-doa pendek dan surah-surah di juz 30 udah Masya Allah udah lumayan. Ini seperti apa untuk psikologi anak? Apakah mampu atau nanti ada gangguan psikologi yang seharusnya belum atau seperti apa Ustaz pandangan psikologinya Ustaz? Syukran. baik. Terima kasih. Ya, ini terakhir ya. Udah anak saya udah memanggil-manggil. Baik, yang pertama gini, kalau bicara psikologi dalam perspektif Islam dan umum ini akan terjadi banyak perdebatan. Tapi saya akan bicara secara umum, hadis-hadis yang dihafal oleh anak ini tolong dipilih. Kalau bisa hadis-hadis pendek yang sifatnya aplikatif dan implementatif. Ya, contoh, la taghdab walakal jannah. Itu kan hadis tuh. Tapi ada nilai di situ. Ketika nanti pulang orang tuanya marah-marah mau gitu. Ada, jangan marah maka bagimu surga. Ini kan orang yang tadi mau marah itu tiba-tiba, wah Masya Allah, anaknya udah hafal hadis. Anaknya sudah bisa menerapkan apa anjuran Rasulullah SAW kan luar biasa gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan yang dihafal itu adalah yang apa? Yang memang pendek-pendek gitu kan. Syukur-syukur itu doa gitu. Doa masuk masjid. Nah, doa sebelum makan. Nah, dan kita pun harus punya instrumen. Ini yang nanti akan menjadi penilaian kita, nilai tambah kita dalam sebuah laporan akhir atau rapot lah katakan begitu. Doa-doa apa saja yang sudah anak ini hafal. Hadis-hadis apa saja yang sudah anak ini hafal. Sehingga ini bisa menjadi KBM ya, atau ketuntasan belajar minimal kita ketika anak-anak kita ini lulus dari TK Nasrul Sunnah. Begitu. Gitu. Nah, makanya yang sering saya temui di lapangan adalah anak-anak TK menghafal hadis ya nggak masalah silahkan. Tapi jangan hadisnya tuh nggak disortir. Oh, pernah ada kejadian anak kecil ditanya, Abi, apa itu jima? Ternyata buku hadisnya dibeli, nggak disortir dulu, asal beli digerapin. Di belakangnya ada tentang jima. Ya gimana, kan lucu. Makanya ini tantangan bagi TK Nasrul Sunnah. Ayo, sama-sama kita bikin sebuah buku hadis yang simpel, nggak usah banyak-banyak. Misalnya hafalan 10 hadis, kan gitu. Nah, hadisnya apa nih? Hadis tentang apa latas robana, saya lupa tuh ya. Makan sambil apa? Minum sambil duduk, jangan marah, gitu kan. Hadis tentang bagaimana doa berbuka puasa. Intinya adalah hadis-hadis yang memang itu harian implementatif. Kalau bisa dari awal dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, itu bisa menjadi nilai plus bagi sekolah Nasrul Sunnah yang nanti akan diimplementasikan, dihafalkan, sehingga menjadi program unggulan dari TK tersebut begitu. Itu yang memang saya lihat sebuah peluang ya bagi TK khususnya untuk mengemas program-program diniyah. Demikian Ustaz dari Anda. Syukran jazakumullah khairan. Ustaz wa jazakumullah khair. Taib, mungkin cukup ya para ustazah, para guru dan para pengurus TK Nasrul Sunnah untuk pertemuan webinar kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan ke depan di jam dan waktu di hari yang sama malam Senin insyaallah pada Isya. Syukran Ustaz, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair Ustaz yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada kami, guru-guru dan peserta dari pengurus TK Nasrul Sunnah Anambas. Dan kepada para peserta, syukran jazakumullah khair yang telah bersedia bersemangat untuk hadir menimba ilmu. Sama-sama kita untuk fokus dan serius dalam mendidik, khususnya mendidik untuk anak usia dini. Baik, sekian dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap kompak meskipun besok hari Senin. Terima kasih. Saya akhiri dengan doa kafaratu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.